Ini selamat malam mau berangkat sekolah. Sekolah apa malam-malam ini nih, Debbie? Privat, iya. Homeschooling. Homeschoolingnya malam-malam. Ini keceplosannya selamat malam, bawaan gitu, karena rindu untuk menuntut ilmu, Ustaz. Wow. Pasti nanti belajar sama Ustadz Mas Bro Iwan ya. Oh iya. Iya. Privat. Mungkin Pak Ustadz ya? Kenapa? Malam-malam juga ya privatnya ya? Ya jangan. Oh, jangan. Nanti, saya bisa ya habis dari bios terus sama Ustadz privat untuk ilmu agama bisa, Ustaz. jangan nanti khilaf. Maksudnya khilaf itu situ. Oh. Ya, yang khilaf itu situ. Yang hilaf sana, yang saya ini mau. Gimana? Dulu ya Pak Ustadz ya? Iya. Iya. Itu apa itu? Seperti itu. Iya. Oke, jadi Kembali lagi ya. Kembali lagi ya. Daripada malu nanti Ustadznya ya, Iya, pemirsa. makanya itu. Jadi sambil pemirsa di rumah juga boleh tanya-tanya sama kita di sini, di Apa Kata Ustadz. Bisa langsung telepon di 738-0885. Nah, kita akan melanjutkan obrolan tadi sebelum jeda iklan. Kalau misalnya agamanya difilsafatkan gimana nih Ustadz? Nah, betul sekali. Karena kalau dalam filsafat barat itu dikejar. Ya, Tuhan itu apa? filsafat itu kan suatu ilmu yang mengejar terus. tidak pernah puas dengan sebuah jawaban. Betul sekali. Selalu mencari dan bertanya Mencari, gitu ya. Bertanya itu namanya filsafat. Kalau sudah ilmu sudah ada batasan juga Iya, ya di benar. situ. Sehingga orang barat mengatakan bahwasannya ternyata pemikiran ini ya yang mempengaruhi kita semua. Sehingga orang barat mengatakan pemikiran ini adalah Tuhan. Seperti Iya. itu. Nah, itu barat. Iya. Kalau dalam Islam jelas semuanya harus dipikirkan. Tapi kecuali kita memikirkan tentang zatnya Allah. Itu tidak boleh. Karena kalau kita memikirkan terlalu dalam zatnya Allah, kita akan menjadi sesat. Seperti itu. Lebih baik kita memikirkan kebesaran Allah. Melihat Nanti tanda-tanda kebesaran Nah. Allah dan bersyukur atasnya ya Ustadz. Iya. Ada telepon kayaknya. Iya Ustadz. Sabar Ustadz, tenang aja Ustadz. Pemirsa, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Mbak siapa nih Mbak? Dengan Indah di Sidoarjo. Hah, Inden? Oh, Indah. Iya, Mbak Indah, silakan Mbak Indah. Pak Ustadz, saya mau nanya. Oh iya. Gimana sih hukumnya seorang ketika itu dia itu mempunyai ilmu tapi nggak diterapkan? Maksudnya nggak diajarkan kepada orang yang gimana ya? Bagaimana hukumnya orang yang berilmu tapi tidak disebarluaskan gitu ya? Jelaskan. Kita itu tidak mengajarkan ilmu itu kepada adik-adik atau orang yang belum tahu. Oh gitu, iya. Betul. Oke. Itu aja Mbak Itu aja Mbak Indah. Mbak Indah. Atau salam-salam? Oh, salam-salam. Mbak Indah punya salam-salam nih Ustadznya minta disalamin. Iya. Itu aja ya? Cukup ya? Iya, makasih ya Mbak Indah. Tuh. Oh iya. Pertanyaannya bagus sekali. Nah. Nilainya 90 di sini. Bagus sekali nilainya. Bijinya api ya. Bijinya bagus tentunya. Kalau murid saya kasih 90. Nah ini berhubung masih jadi penelpon, belum jadi murid, boleh langsung dijawab aja. Orang berilmu, menuntut ilmu adalah wajib. Terus untuk menyebarkan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Iya. Ilmu yang bermanfaat indikasinya adalah ketika kita memiliki ilmu itu kita amalkan, kita terapkan dan kita sebarkan. Seperti itu. Nah, ada yang mengatakan memang wajib untuk menyebarkan ilmu yang kita ketahui. Iya. Untuk mengingatkan teman-teman kita, adik-adik kita yang belum tahu. Benar. Misalkan dalam hal tentang ilmu ngaji misalkan. Secara huruf apa, tasa, jahaho seperti itu. Itu diamalkan, diingatkan itu. Apabila kita tahu dalam lingkungan ada beberapa orang yang nggak tahu, anak yang kita tahu, kita wajib menyampaikan. Meskipun hanya satu huruf. Nah, tapi kalau itu ilmu yang terlalu tinggi ya, misalkan ilmu filsafat tadi yang sudah ditanyakan tadi, ilmu filsafat. Sedangkan adik-adik nggak tahu filsafat. Terus apakah kita wajib memberikan ilmu filsafat itu kepada adik-adik? Enggak. Iya. Karena belum takarannya. Harus tahu kadar ilmu itu yang diterapkan pada siapa. Iya. Nah, yang diajak bicara siapa? Siapa dan ilmu yang disampaikan itu apa. Nah seperti itu. Nah, sekarang berarti kita harus peka juga ya Ustaz, melihat siapa yang kita ajak ngobrol. Nah, seperti itu. Menyambung tadi pertanyaannya tadi ya. Saya bahas. Pokoknya kalau yang zatnya Allah itu tidak boleh dipikirkan. Tidak boleh dipikirkan terlalu jauh. Tapi kita harus wajib untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Iya. Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Nah, ulil albab. Jadi ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah tatkala mereka berdiri, duduk serta berbaring. Itu tetap mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan tetap memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menciptakan semua ini tanpa sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau Allah, jauhkanlah saya dari siksa neraka. Seperti itu. Orang-orang yang berakal harus memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kalau memikirkan datanya Allah yang terlalu jauh, jangan. Nah, seperti itu. Daripada nanti kita lupa dengan yang lebih utama. Nah, betul sekali. Bagus sekali. Ya kan saya juga belajar dari Ustaz. Alhamdulillah. Saya cuma ngegongin doang sampai bagiannya gitu. Iya, kira-kira seperti itu Mas Irfan ya. Alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus itu merefleksikan orangnya loh. Berhubung standar. Tadi saya bilang apa standar? Gak jelas, awalnya ngomong standar. Terus sekarang bagus pertanyaannya, bagus ya. Iya. Ada Saya pertanyaan. sama Debbie, pilih siapa dulu, ayo. Ayo. Oh gitu, mau tahu? Mendiseng tak pilih. Iya. Sebenarnya saya mewakilkan pertanyaan dari Mas Rizal. Oh gitu. Bapak Ijal kenapa Bapak Ijal ini? Karena lagi sariawan, jadi saya yang mewakilkan. Mungkin kalau Ustadz lagi sariawan, saya bisa gantikan segmen apa kata Ustadz ya nanti ya. Diganti. Medeni ya. Ustadz padahal gak siap nyanyi ya, siapnya ngebas padahal ya. Padahal gak siap nyanyi saya ya. Tapi ngebas siap ya. Ada yang bilang kalau ilmu itu ada yang benar dan juga ada yang tidak ada yang benar dan juga ada yang benar gitu. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Dan itu menurut Ustadz sendiri menyikapinya seperti apa? Nah, iya. Ilmu, masalah ilmu Ustadz. Masalah ilmu ya? Iya. Betul sekali. Ini saya bahas dulu apa lihat gambar dulu? Kita lihat gambarnya satu ini dulu ya. Gambar dulu mah. Ya. Iya Ustadz. Ting. Nah. Maksudnya apa ini? Ayo maksudnya apa Ustadz? Ayo maksudnya apa? Orang yang memiliki ilmu dia itu tenang. Nah, kalau yang otaknya kosong, sukanya marah mulu. Ya, seperti itu. Kelihatan itu kalau kepalanya kosong itu bikinnya marah gitu. Iya. Jadi banyak omong ya. Iya, yang kepalanya kosong nyaring bunyinya. Iya, betul sekali. Iya, gitu ya. Nah, menindaklanjuti dari pertanyaan Mbak Debbie saya tadi selamat ya dari hinaan dan cibiran ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya, saya tahu tadi arahnya mau kemana ya. Iya. Itu tadi pertanyaan Mbak Debbie, gimana jawabannya Ustadz? Nah, jawabannya adalah memang semua ilmu adalah bersifat relatif. Iya. Bisa hari ini benar. Nah, secara komunitas di situ. Iya. Nah, karena ilmu itu, kebenaran itu kadang-kadang dibangun dari sebuah kesepakatan budaya, dari kesepakatan masyarakat itu, ya belum tentu masyarakat ini membenarkan hal ini dan masyarakat ini membenarkan hal ini juga. Nah, belum tentu seperti itu. Jadi ilmu itu memang kebenaran itu bersifat relatif. Iya, namun bersifat relatif. Tapi yang kalau kita ngomong sebagai Muslim, kan harus ada yang benar hakiki ini ya. Harus sebagai konteksnya kita itu sebagai Muslim, yang benar adalah memang ilmunya Allah. Yang ada di Al-Quran. Nah, seperti itu. Ya. Iya. Itu ya jawabannya ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kira-kira waktunya untuk yang telepon di rumah, boleh kita ajak ngobrol dulu? Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Mbak siapa nih Mbak? Vina di Surabaya. Hah, Vivi? Vina. Oh, Vina, jauh ya. Ya, mirip lah. Mbak Vina gimana Mbak pertanyaannya Mbak? Jadi saya mau tanya. Iya. Kan tadi ilmu itu harus dibagi, harus disebarluaskan. Mbak Vina. Suaranya bisa lebih keras Mbak Vina? Iya. Bisa lebih keras? Kalau ilmu kenapa tadi? Harus dibagikan. Nah, selanjutnya? Misal saya mempunyai usaha dagang. Nah,
saya itu mempunyai resep tertentu yang enggak apa ya, Mas? Ini yang mau nanya Mbak Vina atau mamanya nih? Mbak Vina. Oh, Mbak Vina ya. Saya punya resep tertentu. Dan selanjutnya masih buka Kan buku. saya mempunyai usaha dagang. Nah, saya itu mempunyai resep tertentu yang nggak mau saya bocorkan ke orang lain. Oh gitu ya. Nah, itu ini gimana? Oh iya. Oh, rahasia. Apakah saya dosa atau gimana, Ustaz? Kalau ada rahasia dagang, rahasia perusahaan itu. Gitu ya. Resep-resep suksesnya. Rahasia perusahaan dong. Nggak boleh kamu tahu. Seperti itu. Iya sih. Mbak Vina yang di Surabaya, alhamdulillah pertanyaannya bagus. Mungkin ini pertanyaan yang bisa mewakili dari masyarakat Surabaya semuanya ya, Iya. seperti itu. Kalau misalkan ada ilmu seperti itu bukan ilmu agama ya. Iya. Bukan ilmu agama, bukan ilmu yang harus memang disebarkan sebenarnya. Kalau ingin disebarkan monggo. Tapi kalau tidak itu otoritas dari Mbak Vina sendiri karena sebagai penemu resep tersebut. Nah, Iya. Jadi Mbak Vina ketika merahasiakan resep tersebut tidak ada hukumnya berdosa. Tidak ada. Kecuali apabila Mbak Vina memiliki ilmu tentang pengetahuan agama. Misalkan kalau khamr itu haram, kalau babi itu haram. Dan adiknya Mbak Vina dan masyarakat di sekitar Mbak Vina itu banyak yang memakan babi dan khamr. Mbak Vina wajib mengingatkan. Oh iya. Tapi kalau resep rahasia saya dong. Boleh ya? Boleh, enggak apa-apa. Ini kalau ada rahasia resep itu di franchise-kan aja Ustadz ya? Iya, enggak apa-apa. Biar lebih enggak besar apa-apa, usahanya iya. ya. Biar tidak ditiru, original Benar, kan. original. Lagu aja ada ininya, hak ciptanya kan, hak patennya juga. Benar. Nanti sebentar lagi saya hak paten loh. Hak paten apa Ustadz? Lagu tadi. Oh, lagu yang insya Allah ketemu ya. Iya. Di paten, maksudnya di paten. Oh iya. Gitu. Iya. Kira-kira seperti itu jawabannya Mbak Vina ya. Iya. Seperti itu. Ya? Ya nggak apa-apa Ustadz. Kok ketawa terus? Nggak apa-apa. Saya mau lihat ini ada video yang berikut ini Oh soalnya. ada, iya. Menarik soalnya Ustadz. Oh iya. Coba kita lihat ini. Video apa video Mas Rudi? Iti, Oh video. ilmu itu bukan yang dihafal, tapi yang memberi manfaat, cuy. Nah, iya betul sekali. Betul. Bener ya? Nah, tapi juga begini. Gimana ini? Nah, ilmu itu juga dihafal. Tidak hanya tidak dihafal. Iya. Ilmu itu juga dihafal, juga bermanfaat. Nah, seperti itu. Tidak harus apa tadi? Tidak dihafal ya. Jadi hafal pun perlu ya. Perlu. Tapi lebih penting untuk diamalkan. Nah, seperti itu. Nah, yang ini juga perlu untuk diangkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga cewek semua loh ya. Iya, muda-muda nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa nih Mbak? Bu Haja Sulam Ismani di Pandaan. Oh di iya Pandaan. Bu. Oh, tetangga Bu Sulam. saya. Pandaan loh searah pulang. Oh iya. Pertanyaannya, apakah bedanya sedekah dengan infak? Nah, Ini. sodako dan infak ya Bu Sulam ya. Ya, Ya terima Sudah. kasih Bu Sulam. Ada Sudah. lagi pertanyaannya Bu? sudah. Udah. Oh, sudah. Ada salam-salam Bu? Enggak. Enggak, makasih ya Bu Sulam. Iya. Ya terima kasih Bu Sulam. Nggak Iya. pakai alis ya. Yuk. Alhamdulillah ya. Ini di Pandaan. Ah. Tetangga saya ini. Oh. Pokoknya kalau rumah saya itu kan di Beji. Ya nggak usah jualan, jauh alamat. Udah nanti aja, nanti datengin ribut. Apa pusing lo nanti. Ya makanya. Beji ya, Pasuruan. Iya, pokoknya kalau di depannya ada Honda Civic, Heeh. yaitu rumahnya Cina. Oh. Ya. Lah kalau Ustadz rumahnya? Yang cagaknya 3. Oh, cagaknya 3. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Ya, lanjutkan saya dulu. ini mencerna ini maksudnya kemana? Ya. Kok langsung Tetangganya orang Cina punya mobil Honda Civic ya gitu, tetangganya. maksudnya seperti itu. Iya. Saya jawab dari pertanyaan Ibu Sulam tadi, bedanya sedekah dan infak. Yang pertama yang secara umum adalah sedekah. Sedekah ini apapun diberikan, baik berupa harta, baik berupa ilmu, baik berupa jasa, tenaga, pemikiran, dan lain sebagainya. Itu sedekah. Tapi kalau infak ini khusus bersifat harta, mal. Nah, Zakat, mal, seperti itu termasuk infak. Infak, oke. Nah, kalau sedekah kita misalkan ada duri di jalan, nah, berarti kita sedekah secara tenaga. Kalau sodako? Yaitu sedekah sama sodako ini
Kan bahasa Arab, sedekahnya kan bahasa Indonesia. Oh, sodako sama sedekah itu sama sebenarnya. Infak. Cuman kalau infak itu harta iya. material gitu ya. Kalau kayak amal jariah itu infak, amal jariah karena berupa uang, tapi yang amal itu pahalanya terus menerus. Nah, seperti itu. Iya. Kalau zakat beda lagi. Zakat itu merupakan juga bagian dari sedekah, bagian dari infak ya. Tapi ada kriteria khusus tertentu. Yang harus diberikan kepada siapa dan kapan ya. Dan kapan harta itu terkumpul berapa persen harus mengeluarkan. Oh iya. Ada batas minimalnya ya? Ada batas minimal itu. Nih ada pertanyaan terakhir dari Tantri pemirsa. Oh iya. Lupa tadi Pak Ustadz. Nah kalau misalnya ganjarannya untuk orang-orang yang malas untuk menambah ilmu gitu Pak Ustadz. Mungkin yang pertama karena memang dia tidak mau, yang satu lagi karena keadaan sosial misalnya tidak bisa bersekolah dan lain sebagainya. Itu gimana? Apa ganjarannya Pak Ustadz? Nah, yang pasti adalah karena hukumnya menuntut ilmu adalah fardhu ain ya, wajib. Ketika orang itu tidak menuntut ilmu itu adalah dosa. Jangan sampai kebodohan dipelihara, cari arek kan seperti itu ya, seperti itu. Tapi apabila dalam kondisi tidak bisa sekolah, kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu tidak hanya pada persoalan formal atau informal ya, formal saja ya, tapi informal pun bisa. Jadi belajar tidak hanya terbangku dengan tembok-tembok sekolah gitu ya. Terus kita belajar di luar pun itu bisa. Kita belajar kehidupan, belajar untuk tidak mengulangi kesalahan 2 kali, itu juga belajar itu. Belajar untuk menghormati orang, kan itu kadang-kadang juga kan kalau di sekolah kan banyak ilmu-ilmu tertentu, disiplin tertentu ya, tapi kalau pengalaman. Belajar dari pengalaman itu juga belajar dari pengalaman itu termasuk, itu proses belajar yang harus diaplikasikan oleh setiap muslim. Nah, kesimpulannya Ustadz untuk tema kita malam hari ini. Kesimpulannya ya? Iya, kesimpulannya. Oke, kesimpulannya. Nggak nyanyi kan? Saya nggak bawa ini. Oh ya, jangan mantun loh nanti awas salah. Iya makanya itu ya. Baik pemirsa setia Bios TV yang di rumah maupun yang di rumah juga ya. Seperti itu. Nah ya, ini setiap insan muslim adalah memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, fardhu ain. Jadi jangan sampai itu diindahkan, jangan sampai itu tidak dilakukan untuk menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu tidak hanya di pendidikan formal, informal pun itu menuntut ilmu, pengalaman pun juga itu bagian dari kita belajar menuntut ilmu. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Masbur Iwan. Kita akan ketemu lagi pemirsa besok. Tetap di jam yang sama. Hanya di Apa Kata Ustadz. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.